Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrayati, mahasiswa jurusan Ilmu Politik 18, BP 1810832025. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu demokrasi dan pemilu. Ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Tata Kelola Pemilu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu demokrasi, sejarah pemilu, apa itu pemilu, apa urgensi pemilu dalam demokrasi. Selanjutnya, kaitan demokrasi dengan pemilu dan juga prinsip-prinsip bagaimana kewajiban kepemiluan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan publik. Dengan kata lain, demokrasi dijadikan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, demokrasi sendiri itu sebenarnya terbagi dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah ketika rakyat berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan melalui berbagai forum, misalnya referendum. Yang kedua, demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat memilih para wakilnya melalui pemilu akan bertindak sebagai pembuat kebijakan. Dalam konteks demokrasi tidak langsung, keberadaan pemilu yang bebas dan adil serta berintegritas adalah suatu yang penting. Selanjutnya yaitu sejarah pemilu. Sejarah pemilihan umum di dunia sudah dijalankan sejak peradaban Yunani kuno sekitar abad keempat sebelum Masehi. Pada saat ini, rakyat sudah turut memberikan hak-hak politiknya dalam pemerintahan. Menurut Colombar 2004, terdapat 4 prinsip dasar yang menjadi dasar dalam transformasi pemilu sejak dahulu hingga sekarang. Yang pertama, kesepakatan atau unanimity, di mana praktek ini dapat kita temukan dalam praktik-praktik pemilihan pemimpin di berbagai komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, lotre, di mana pemilihan pemimpin menggunakan mekanisme lotre. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan pemimpin berdasarkan suara terbanyak. Yang keempat, proporsional, yaitu pemilihan pemimpin berdasarkan keterwakilan, di mana prinsip keterwakilan yang berimbang di berbagai kelompok di masyarakat. Dan di sini proses transformasi ini yang kemudian menjadi hal penting dalam sebuah pemerintahan. Nah, materi berikutnya yaitu tentang apa itu pemilu. Pemilu merupakan salah satu bentuk sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan perwakilan. Ramlan mengatakan bahwa pemilu sebagai mekanisme dalam penyeleksian atau pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melaksanakan kampanye sebelum pemungutan suara, dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut, para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasif. Selanjutnya, urgensi pemilu bagi demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Urgensinya yang pertama yaitu pemilu menjadikan sarana di mana setiap warga negara dapat memilih wakilnya yang akan menjalankan roda pemerintahan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, baik itu nagari. Yang kedua, pemilihan umum juga dapat menjadi indikator negara demokrasi. Yang ketiga, keberadaan pemilu dianggap penting karena konsekuensi yang diakibatkannya. Materi berikutnya yaitu kaitan demokrasi dengan pemilu. Ide demokrasi menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat, merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan saran legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya dia, pasti membutuhkan rakyat dalam pemerintahannya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip-prinsip bagi kewajiban